Assalamualaikum mas, boleh gabung nggak mas? Waalaikumsalam mas. Silakan mas. Lagi sibuk nggak mas? Aduh, kebetulan saya ini sedang ngerjain tugas ya mas. Lagi ngerjain tugas ya? Iya. Iya, tak tinggal pesan minum dulu ya mas. Iya mas, silakan. Oke mas. Kebetulan ada pesan mas. Iya, Mas. Udah selesai apa belum mas tugasnya mas? Banyak sih mas, kebetulan sih mas. Oh, Bagaimana wow. mas? Ya aku Tapi ya nggak apa-apa sih mas. Memangnya ada apa ya mas? udah apa-apa mas. Ternyata pengen tugas juga. Oh ya kebetulan masnya kuliah di mana mas? Sekarang sih saya kuliah di itu mas, Universitas Negeri Semarang. Jurusan apa mas? Kalau saya sih jurusan itu mas, bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu kayak gimana tuh mas? Nah, itu seperti kayak membantu orang dalam permasalahan dia itu sih mas. Tahu saya. Kebetulan aku juga pengen curhat-curhat nih sama masnya karena banyak pikiran lah di kampus. Masnya kuliah di mana ya mas sekarang? Oh ya kebetulan aku kuliah di Universitas Semarang mas, jurusan teknik sipil. Iya. Itu lagi banyak masalah mas, sekarang masih banyak problem lah urusan remaja. Banyak problem ya mas. Oh, Nah, sekarang masnya semester berapa sekarang? ini kebetulan mau ke semester dulu. Jadi barusan tahun ini ya? Mas baru apa ini mas? Jadi sih aku pengen juga tapi bukan masalah tentang jurusan ya mas, pengen juga masalah percintaan lah, bukan percintaan di kampus dan juga gitu loh mas. Pengen curhat-curhat sama Jadi mas. permasalahan masnya ini ya mas ya, tentang percintaan ya. Iya mas. Coba mas silakan ceritakan permasalahannya masnya. Sebelum bercerita tentang permasalahan masnya, waktu saya memberikan saran dan solusi, alangkah baiknya masnya jangan nyelah pembicaraan saya. Siap mas, baik. Apakah masnya sepakat dengan hal tersebut ini? Sepakat mas. Silakan ceritakan permasalahan masnya mengenai permasalahan kampus, tentang percintaan. Jadi gini mas, waktu saya pertama kali masuk USM kan, waktu ospek tuh kan saya kenal sama satu orang cewek. Saya lihat dari awal tuh ceweknya tuh ya menurut saya baik, cantik, manis gitulah mas. Terus mas, Terus waktu itu, waktu ospek pertama tuh saya kenalan terus, berdua terus sama dia dan kayak menaruh harapan lah saya ke dia, soalnya kan dia juga timbal baliknya ke saya juga baik lah. Jadi menurut saya itu cewek baik buat saya. Terus kita PDKT itu cukup lama mas, sekitar 2 bulan atau 3 bulan lah, sekitaran segitu. Itu selama PDKT saya sering jemput ke rumahnya, padahal rumahnya jauh mas, di Karangawen. Saya setiap malam, setiap mau nongkrong sering ngajak dia effort lah. Berarti saya ngasih effort lagi buat dia biar dianya ngasih effort balik lah ke saya. Nah, waktu itu kan malam-malam tuh mas, saya tuh pengen menyatakan cinta lah ke dia. Cuman dianya tuh kayak gini loh mas, nggak ngasih harapan ke saya, cuma kayak aja apa? Yaudah nanti saya pikirkan dulu ya. Kayak manggil saya tuh dulu tuh kayak Dik gitu, manggil saya tuh Dik. Yaudah Dik, saya pikir dulu aja ya Dik. Saya nggak mau pacaran sih. Dia kayak bener-bener nggak pengen pacaran lah waktu itu. Terus lalu selanjutnya gimana mas itu mas? nah, selanjutnya tuh sudah mulai masuk ke perkuliahan ya mas, kan kebetulan dia juga beda kelas sama saya, beda kelas. Dan suatu ketika tuh waktu saya masih kelas dan dia juga kelas loh mas, aku lihat dia tuh malah berduaan sama cowok lain, dan tuh cowok itu tuh teman saya sendiri mas. Jadi saya juga bertanya-tanya itu siapa kok, dari kemarin kan ibaratnya
saya PDKT sama kamu, kok kamu malah deket sama cowok lain yang awalnya aku kira baik, ternyata kok malah kayak gitu mas. Jadi aku kayak punya pikiran buruk lah ke dia. Itu enaknya gimana mas? Itu ya mas ya. Nah terus untuk caranya mas, bagaimana caranya masnya untuk menyelesaikan permasalahan ini mas? Ya waktu itu sih aku ngobrol baik-baik lah sama dia, sajak nongkrongan. Waktu ketika itu juga kan dia suka nongkrongan, jadi sering nongkrong lah bareng di dekat rumah lah, di burjo atau di mana. Nah waktu saya setelah lihat orang itu ketemuan sama cowok, aku langsung ngomong, loh itu kemarin kamu kok jalan sama cowok, itu siapa kamu? Tak gituin. Dia pertamanya jujurnya ngomong sama saya tuh nggak jujur mas, kayak ngomong itu teman toh bukan siapa-siapa aku. Oh yaudah tuh mas, kan aku langsung berpikir aku positif terus tuh. Ya udah, pertamanya itu ya udah, kalau udah memang teman, PDKT aku tetap tak jalanin sambil kayak aku ngasih effort lebih lagi lah mas biar dia mau sama saya. Terus kok akhir-akhir kemarin, baru kemarin mas, itu dia tiba-tiba ngilang sendiri mas, nggak tahu sampai sekarang, hilang sampai sekarang. Saya nyari-nyari terus, dia susah mas malahan sekarang. Itu gimana ya mas? Ya agak feeling lonely itu. Oh iya. Silakan mas, di kopi dulu aja biar Ya, mas, enak. kopi Iya, ya, mas. silakan. Saya juga bisa minum ya mas. Siap mas. Oh jadi itu ya mas ya, terkait dengan permasalahan masnya. Oh mas, sangat pedih sekali mas. Ya sangat menyedihkan sekali ya mas. Terus Apakah ada permasalahan lain mas terkait dengan cewek ini? ada mas, mau tak ceritakan sekalian sama boleh mas? Ya, belum mas, silakan aja ceritakan. Ya mas, saya ceritakan mas. Jadi gini mas, nah itu dari permasalahan yang kemarin cewek itu tuh sebenarnya ada lagi mas. Setelah saya baikan, setelah saya udah memperbaiki hubungan lah, waktu cewek itu sudah mau lagi sama saya, itu dia mengulangi kayak masalah dia lagi yang kemarin ya tadi saya ceritain, yang waktu ketemu cowok itu ketemu lagi mas. Waktu saya main sama teman-teman, waktu nongkrong lah sama teman-teman, ketemu dia waktu di Bujo, kok dia sama cowok itu lagi. Kalau dia sama cowok itu lagi mas, aku ya langsung bertanya-tanya atau sama teman-temanku, itu enggak, itu udah cewekku yang kemarin tak udah. Terus teman-temanku ada bilang, ini temanmu, itu cewekmu sing ini toh, kok cowok sing dulu ya gitu. Iya. Terus habis itu kan aku langsung nyamperin lah, ibaratnya nyamperin, cuma tanya, mas siapanya cewek ini mas? Si A lah, ibaratnya siapanya si A mas. Terus belum mas, aku cowoknya si A. Lah, kemarin kan dia PDKT sama saya mas, kok malah ternyata cowoknya masih. Terus si cewek malah tiba-tiba ngomong kayak gini, ngomong kayak enggak cowok kok ngomong gitu. Lah si cowok malah berantem sama aku pas di tempat kejadian itu. Padu lah mas, kayak padu apa ya bahasa Indonesia mas, lupa saya. Kayak bertengkar lah sama cowok itu. Langsung kayak, yuk, masa aku gak cowokmu, dari kemarin aku berdua si cowoknya ngomong kayak gitu. Ya aku juga ngomong kayak gitu mas ke cewek, ngomong, ya aku berarti kemarin gak bagus kok gini. Saya tak jelasin semua sama ke cowoknya. Dan ternyata sama si cowok itu ternyata sudah pacaran lama mas. Ternyata aku cuma sebagai bahan selingkuhan lah berarti. Jadi kayak aku dari situ kecewa banget mas sama itu. Makanya sampai sekarang aku nggak bisa buka hati. Jadi permasalahan ini tuh juga bisa sangkut sama masalahku yang dulu waktu zaman masih SMA lah mas, cinta-cintaan di SMA. Waktu itu sih gamon, gara-gara ini udah pacaran lama lah 3 tahun, tiba-tiba putus. Masalahnya tuh besar sih mas, bukan sepele lagi karena beda agama itu kan mas. Ya beda agama itu, nah mulai dari situ aku udah mulai menutup hati, kayak bingung pengen pacar lagi gimana, susah sama setelah itu. Nah ketemulah sama cewek yang malah jadi saya selingkuhan, jadi kayak harapan saya untuk punya pacar lagi itu susah mas sekarang mas, gara-gara udah pernah putus gara-gara beda agama, malah sekarang jadi kayak
jadi segala selingkuhan, kayak caranya gimana mas buat bisa buka hati lagi, terus bisa move on lagi biar buka hati ke cewek-cewek lain yang nanti di luar sana gitu loh mas. Oke, baik mas, nanti saya akan coba kasih saran dan solusi. Tapi sebelum melanjutkan saran dan solusi, saya ingin bertanya masnya, apakah masnya sudah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara baik dan benar, seperti kayak self help ataupun menghindari permasalahan ini seperti kayak mengikuti kegiatan atau apa-apa gitu? Sebetulnya sudah mas, tapi kan kayak masih susah gitu loh. Kayak kemarin tuh aku mengikuti kegiatan di kampus lah, ikut organisasi kampus, kayak tahu mas, tahu organisasi KSR lah. Iya, tahu mas. Nah itu saya ikut kegiatan itu kan otomatis kan kegiatannya banyak dan ketemu orang-orang baru tuh banyak mas, tapi kayak saya tuh susah gitu loh mas, masih ingat dia, masih ingat masalah yang kemarin, jadi kayak gimana ya masih itu, walaupun udah banyak kegiatan tapi kok susah banget loh ngelupain ini. Susah banget ya mas ya? Susah mas, gimana ya caranya biar bisa keluar dari dia yang menganggap aku orang kedua gitu loh. Ya mas, baik mas. Oke, jadi gini ya mas ya, masnya masih ngerasa kayak bingung dan ragu ya mas ya dalam terkait permasalahan masnya soal percintaan yang mengakibatkan masnya menjadi bangun lah, susah akan melakukan kegiatan, jadi teringat terus gitu ya mas ya. Ya mas, gitu mas. Oke, baik mas, saya sudah memahami terkait permasalahan masnya dan juga mengerti terkait permasalahan masnya. Jadi permasalahan masnya ini, jadi apa namanya, kayak bisa sih mas diselesaikan dengan secara tahapan-tahapan khusus. Begitu mas. Bisa ya mas. Yang terutama dalam tahapan khusus ini, masnya bisa melakukan hal-hal yang membuat masnya bisa menjadi senang lah, seperti kayak self-help. Itu kayak seperti masnya memperbaikan diri gitu loh mas, seperti masnya melakukan kegiatan-kegiatan yang baik agar bisa melupakan permasalahan masnya ini, itu mas. Dan masnya juga bisa melakukan dengan cara yang lain mas, seperti masnya healing begitu. Dengan healing pun masnya bisa kayak melupakan secara perlahan-perlahan gitu mas. Seperti healing itu seperti masnya kayak berpariwisata kemana gitu ya, agar masnya bisa, pikirannya bisa agak tenang itu mas. Terus untuk yang terutama itu mas, apalagi kan masnya juga ini kan apa, ceweknya juga satu kampus ya mas ya, kebetulan Iya mas. jadi masnya juga bisa diselesaikan permasalahan ini secara tahapan di dalam kampus ini mas. Seperti masnya kayak melakukan kegiatan seperti UKM, seperti apa tadi yang dibilangkan diomongan pada masnya, UKM KSR. oh ya UKM mas, apa KSR itu ya mas ya. Ya, jadi kayak di kampus tuh bisa melakukan hal kayak gitu mas, kegiatan UKM di kampus ya, agar bisa menenangkan diri lah mas, begitu mas. Terus kayak masnya kan di rumah juga ada kayak kegiatan seperti Karang Taruna juga kan? Iya mas. Nah itu Kebetulan juga Karang Taruna. ya, itu juga bisa jadi hal yang kemungkinan bisa melupakan secara perlahan mas terkait permasalahan masnya. Jadi gini mas, kayak tadi kan masnya ngomong kayak healing gitu. Ya, Healing keluar kota itu termasuk juga bisa untuk melupakan cewek itu dong. iya mas, sangatlah bisa, cuman perlu tahapan lah, kayak seperti perlahan, nggak bisa secara langsung gitu mas. Berarti kayak kita healing bukan setiap sekali kita healing langsung healing, itu udah bisa ya mas? Ya tidak bisa maupun bisa, itu tergantung diri kita sendiri mas, gitu mas. Cara kita memperlakukan diri kita itu bagaimana depannya gitu loh. Untuk apa namanya, solusi dan saran saya itu seperti itu sih mas, agar cepat terselesaikan. Ya untuk bagi saya secara pribadi itu bisa mas terselesaikan dengan baik-baik dan cepat, tapi tergantung dengan pribadi masnya sendiri bagaimana menyikapi permasalahan ini dengan baik dan benar agar cepat terselesaikan permasalahan ini mas, gitu mas. Ya kebetulan saya sendiri juga ibaratnya bukan orang yang susah melupain cewek gitu.
Iya. Yang kayak pengen move on tuh susah kalau gitu loh. Iya. Jadi saya ya ingin mencoba lah mempraktekkan apa yang masnya tadi omongin, cobalah healing atau nada, kalau enggak nongkrong itu kan sudah termasuk healing tuh mas. Iya. Ya nanti coba saya praktekkan sendiri di rumah mas kayak gitu. Siap. Jadi ada cabang apa ada keperluan lagi sih mas dalam penyelesaian masnya ini. Alangkah baiknya masnya juga sering lah kayak melakukan kegiatan di luar juga, seperti kayak mengikuti event kampus maupun event dari kegiatan kampung begitu mas. Ya contohnya kayak event-event tentang apa namanya permasalahan di luar gitu mas. Berarti kayak seminar Nah, bisa ya kurang mas? lebih tepatnya begitu mas. Oh. Kayak seminar lah di luar sana. Oh. Itu juga menjadi salah satu sektor terbaik sih mas. Begitupun juga kan masnya juga akan mendapatkan ilmu Iya. dengan mengikuti kegiatan seminar di luar juga gitu sih. Oh, oke mas. Makasih ya mas Iya, atas saran Mas. dan solusinya mas. Ya mas, sama-sama. Ya mas, ini kan saya masih nunggu teman. Ya. Nongkrong sini tidak apa-apa ya mas? Ya mas, silakan nggak apa. Nanti saya sambil juga oke juga sih mas. Siap mas, siap.